Nah, saya ini kan beberapa kali ya melihat di medsos Pak Gubernur posting memberi ucapan apresiasi lah sama Pak Kades. Itu program apa sih sebenarnya Pak Kades? Ya, ini sebenarnya kan menjawab persoalan-persoalan insidentil yang terjadi di masyarakat, di mana banyak masyarakat kita yang sesungguhnya membutuhkan pelayanan cepat dan tepat. Misalnya ada masyarakat yang tidak punya BPJS, ada masyarakat yang dalam kondisi sakit, kemudian sudah bertahun-tahun di rumahnya, ternyata keluarganya tidak mampu membawa dia ke rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tamu kita hari ini di redaksi Suara NTB adalah Kepala Dinas Sosial NTB, Bapak Dr. Haji Ahsanul Halik, Esos MH. Apa kabar Pak Kades? Alhamdulillah, baik. Ini kehormatan bagi saya hadir di Suara NTB. Terima kasih juga bersedia datang, berkesempatan datang ke redaksi Suara NTB. Sehat ya Pak Kades? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, saya ini kan beberapa kali ya melihat di medsos Pak Gubernur posting memberi ucapan apresiasi lah sama Pak Kades. Itu program apa sih sebenarnya Pak Kades? Ya, ini sebenarnya kan menjawab persoalan-persoalan insidentil yang terjadi di masyarakat, di mana banyak masyarakat kita yang sesungguhnya membutuhkan pelayanan cepat dan tepat. Misalnya ada masyarakat yang tidak punya BPJS, ada masyarakat yang dalam kondisi sakit, kemudian sudah bertahun-tahun di rumahnya, ternyata keluarganya tidak mampu membawa dia ke rumah sakit. Ada kemudian laporan yang masuk, apakah ke NTB Care, kemudian ke Dinas Sosial langsung, yang harus segera ditindaklanjuti. Bahkan ada laporan yang masuk langsung ke WA-nya Pak Gubernur, gitu kan. Kemudian Pak Gubernur, NTB Care, teman-teman admin Dinas Sosial melanjutkan ke saya selaku Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti secara cepat di masyarakat. Saya selalu bertanya kemudian kepada Pak Gub, alamatnya di mana yang jelas Pak Gub. Nah, kalau sudah seperti itu, maka saya bisa memperhitungkan berapa menit pekerja sosial kita sampai di lokasi itu. Biasanya kemudian Pak Gub memberikan juga ke beberapa teman yang lain, tetapi tidak tertangani dengan baik dan dioper ke kami di Dinas Sosial. Saya bisa memperkirakan pekerja sosial terdekat di situ, maka saya bisa menentukan 15 menit atau 1 jam, itu pasti tertangani dengan baik. Lalu langkah apa yang kita lakukan untuk menangani itu? Kami di Dinas Sosial sudah memiliki struktur kerja yang baik dengan para pekerja sosial kita di lapangan, lalu kita hubungkan dengan NGO yang mana, kita hubungkan dengan Basnas atau dengan CSR dari BUMN dan BUMD kita yang ada di NTB. Nah, selama ini masyarakat yang mendapatkan bantuan itu yang seperti apa itu? Sakit atau apa gitu? Hampir semua masalah diberikan kepada kita, kepada Pak Gub, mulai dari persoalan rumahnya yang tidak baik, kemudian kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, ada juga yang sakit sangat banyak, dan kita Dinas Sosial selaku dinas yang memang membidangi bidang kesejahteraan sosial harus cepat tanggap terhadap persoalan itu. Mungkin kemudian Pak Gub memberikan apresiasi kepada Dinas Sosial karena kami memang membangun sebuah sistem kerja dengan teman-teman di Dinas Sosial itu yang mana menjadikan pekerjaan sosial ini menjadi sebuah hobi. Kita punya pekerja sosial di lapangan ini kan ribuan dia. Ini ada pendamping PKH, ada Sakti Peksos, ada pekerja sosial masyarakat, ada Taruna Siaga Bencana yang siap digerakkan kapanpun dan dimanapun dalam situasi apapun, apakah kebencanaan dan juga situasi sosial yang bersifat insidentil seperti itu.
Mereka ada di mana itu? Di desa? Ada di desa-desa, ada di kelurahan, di kampung-kampung, dan ada juga yang di kabupaten. Tetapi kita bisa kerahkan dengan cepat melalui grup WA ataupun juga melalui sistem komunikasi yang sudah terbangun dengan sistem yang baik di dinas. Nah, kalau dinas sosial mendapatkan informasi dari mana lebih banyak sementara ini? Ada masyarakat yang minta bantuan gitu. Ya, ada yang masuk ke admin dinas sosial, ada yang lebih banyak juga dari NTB Care. NTB Care ini kan kanal pengaduan yang memang dibuat oleh pemerintah provinsi atas perintah Pak Gubernur dan Ibu Wagub, yang mana ada banyak masyarakat menurut Pak Gubernur yang ternyata selama ini kita tidak dapat menjangkaunya langsung, atau bantuan-bantuan yang ada di pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, mereka belum mendapatkan itu, dan mereka tidak bisa melaporkan mungkin secara formal ke kita, maka mereka melaporkan melalui media sosial. Kemudian Pak Gubernur memerintahkan Dinas Komunikasi dan Informatika membuat sebuah kanal pengaduan, ya lahirlah NTB Care ini. Dan NTB Care ini memang suka tidak suka harus diakui, kemudian banyak mendapatkan laporan langsung dari masyarakat yang oleh perangkat daerah di provinsi harus ditindaklanjuti segera. Nah, NTB Care sudah lama ya, sejak kepemimpinan Surrohmi ya? NTB Care ini sebelumnya memang ada ketika TGB akhir-akhir masa jabatannya sudah ada, tapi dalam bentuk web. Nah, oleh Pak Gubernur Zul Rohmi, kemudian pasangan Zul Rohmi melihat NTB Care ini harus difungsikan betul dengan baik, maka muncullah medsos, muncullah grup-grup WA, kemudian muncullah membangun komunikasi dengan relawan-relawan sosial yang dari masyarakat di luar dinas. Nah, ini kemudian menjadi lebih besar, bahkan sekarang dilembagakan oleh Pak Gub sebagai sebuah wadah yang di SK-kan khusus dengan keputusan gubernur. Dan ke depan Pak Gubernur berharap NTB Care ini menjadi salah satu unit pelaksana teknis dinas di bawah dinas Kominfo. Jadi keberadaan NTB Care ini sudah diketahui oleh masyarakat secara luas. Hampir semua masyarakat sampai di desa-desa sekarang sudah memahami NTB Care ini seperti apa, dan dia lebih mudah mengakses informasi, komunikasi, dan juga mendapatkan bantuan dengan cepat kalau dia melaporkan melalui NTB Care. Nah, syarat untuk mendapatkan bantuan itu apa Pak Kades? Gampang, mereka tinggal lapor saja. Apakah masuk melalui medsos di Facebook, Instagram yang ada di NTB Care, atau melalui web NTB Care, atau juga melalui aplikasi NTB Care, mereka laporkan. Nanti pekerja sosial kita, kalau yang di dinas sosial, akan melakukan pengecekan di lapangan. Apakah betul kondisi yang dilaporkan atau tidak. Kalau dia betul, maka hari itu juga harus ditangani. Karena Pak Gubernur ini kan dia selalu bersikap harus cepat. Dan yang ada laporan itu, kalau tidak segera ditindaklanjuti, maka perangkat daerahnya ditegur oleh Pak Gubernur. Seperti itu pola kerjanya. Kalau bentuk bantuannya? Ya, bentuk bantuannya kalau yang tidak punya BPJS misalnya ya, maka pekerja sosial kita kemudian mengkoordinasikan dengan kita di Dinas Sosial Provinsi kemudian mengkomunikasikan dengan Dinas Kesehatan dan juga Dinas Sosial Kabupaten Kota setempat, yang kemudian harus segera ditangani pembuatan BPJS-nya. Kalau dia memang masyarakat miskin dan ada di DTKS, ini kita langsung masukkan ke usulan di Kementerian Sosial. Kemudian yang tidak ada di DTKS, ini nanti kepala desanya kita minta masukkan ke DTKS, kemudian dia dibayarkan dulu oleh PBI yang ada anggarannya di kabupaten ataupun juga di provinsi. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia sakit, misalnya keluarganya tidak memiliki anggaran untuk dia mendampingi si pasien di rumah sakit, maka ini kita carikan juga dananya. Biasanya kita bekerja sama dengan Basnas. Kebetulan saya di Dinas Sosial ada beberapa NGO juga yang memiliki komitmen untuk itu. Kita juga mintakan juga dana di situ. Kalau tidak, maka kita melalui CSR Bank NTB ataupun juga BUMN yang ada di daerah.
Jadi jumlah bantuan itu disesuaikan dengan kebutuhan mereka ya? Iya, disesuaikan. Nggak ada batas maksimal gitu? Nggak ada. Tapi kalau di Basnas itu pakai batas dia. Biasanya kita lihat jenis penyakitnya seperti apa, maka bisa saja dibantu 5 juta, 2 juta. Kalau dia dikirim ke luar daerah, bisa sampai 15 juta. Oh, gitu. Itu. Misalnya, Tapi yang paling penting adalah keluarga yang ditinggalkan di rumah juga itu mendapat bantuan kebutuhan dasar, misalnya sembako, itu kita bantu juga. misalnya kayak rumahnya perlu dibantu gitu kan? Ya, kalau ada rumah juga yang dikasih kursi roda gitu. Ya, kalau rumah ini nanti kita komunikasikan dengan Dinas Perkim Kabupaten Kota. Kalau Dinas Perkim Kabupaten Kota tidak punya anggarannya, maka kita naik ke Dinas Perkim Provinsi. Kalau dia tidak ada di dua-duanya, maka ini kita minta di Basnas atau teman-teman NGO. Kalau tidak, maka pada tahun berikutnya dianggarkan melalui APBD. Tapi kita berikan kepastian kepada masyarakat itu bahwa rumahnya pasti akan diperbaiki oleh pemerintah provinsi atau oleh pemerintah kabupaten kota. Tapi selama ini yang masuk ke NTB Care yang menangani biasanya pemerintah provinsi. Tertangani semua ya? Tertangani semua. Ada masalah enggak itu? Tentu masalahnya ada, karena memang kan laporan-laporan kan ada keterbatasan misalnya. Iya, laporan-laporan yang masuk ini kan anggaran belum tentu ada. Keterbatasan anggaran di perangkat daerah menjadi salah satu persoalan, tetapi Pak Gups kemudian selalu mengatakan tugas kita mencarikan di luar anggaran pemerintah. Maka tadi itu kita bangun komunikasi dengan banyak pihak, termasuk kursi roda. Kalau kursi roda ini asal dia miskin, jadi asal dia miskin dan disabilitas ataupun lansia, pasti dia dapat. Itu wajib hukumnya dapat. Kalau itu sudah tersedia alat bantu itu seperti kursi roda, kemudian tongkat ketiak, tongkat tunanetra, dan alat-alat bantu lainnya yang setiap tahun memang sudah kita anggarkan di dinas. Kalau PKH? Kalau PKH ini beda lagi. Oh, gitu. Kalau program Keluarga Harapan ini salah satu program yang basis datanya lah dari data terpadu kesejahteraan sosial, yang penentuan keluarga penerima manfaatnya itu diambil dari DTKS tadi oleh Kementerian Sosial berdasarkan keputusan Menteri Sosial, tetapi kemudian Kabupaten Kota berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 2013 diwajibkan melakukan validasi data. Kalau validasi data kita di daerah dia bagus, maka penambahan jumlah penerima juga bisa kita dapatkan dari pemerintah pusat. Nah, kalau sekarang ini kan hampir 345.000 keluarga penerima manfaat di NTB. Di NTB ya? Ya. Itu sudah data CNTB ya? Data CNTB. Apa program yang sedang menjadi konsentrasi Dinas Sosial sekarang, Pak Garis? Kalau kita sekarang konsentrasi pada bagaimana meningkatkan jumlah kota penerima PKH dan BPNT yang dari Kementerian Sosial melalui penguatan validasi data oleh pemerintah kabupaten kota. Karena kalau ini dikuatkan, maka sesungguhnya pemberian bantuan sosial ini lebih tepat sasaran, maka penurunan angka kemiskinan juga menjadi lebih bagus. Tapi dari APBD kita menguatkan pada sisi program pemberdayaan sosial, kemudian penanganan masalah-masalah sosial melalui rehabilitasi sosial di panti-panti sosial yang ada di daerah. Kita punya panti sosial 8. Kemudian untuk pemberdayaan sosialnya kita memberdayakan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang ada di daerah yang jumlahnya hampir 1.700 lembaga kesejahteraan sosial, yang ini kemudian kita minta mereka melakukan perkuatan terhadap penanganan anak-anak terlantar, lansia, kemudian perempuan rawan sosial ekonomi, yang kita pemerintah provinsi memberikan bantuan dalam bentuk hibah pemenuhan kebutuhan dasar. Kalau kriterianya di PKH itu apa? Kalau kriteria di PKH pastinya dia masyarakat miskin. Masyarakat miskin ini kan ada 14 kriteria yang ditetapkan oleh BPS, terutama mulai dari rumahnya, kemudian dia tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya, makannya dia tidak bisa 2 kali sehari, model-model itulah. Yang pasti kemudian dia ada di data terpadu kesejahteraan sosial yang dikeluarkan oleh Pusdatin Kementerian Sosial. Kalau anak terlantar? Anak terlantar itu dia khusus kita masukkan di panti sosial kita. Kita di NTB ada panti sosial anak generasi harapan yang di Majeluk, kemudian ada panti sosial petirahan anak yang di Selat.
itu anak-anak masuk di situ. Termasuk kemudian di LKS yang tadi saya sebutkan semua sejumlah 1.700 orang itu. Jadi angka anak terlantar kita di NTB berapa sekarang? Kalau anak terlantar kita di NTB pada kisaran 9.000 lebih. Cukup besar ya? Cukup besar, tapi ini sudah tertangani di lembaga kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat. Kenapa bisa terlantar ya? Ada persoalan, seperti orang tuanya menjadi tenaga kerja, kemudian dititipkan di neneknya, dititipkan di kakeknya, atau dititipkan di keluarganya. Kemudian ada anak-anak yatim kita yang memang tidak memiliki keluarga, atau dia mempunyai keluarga tetapi keluarganya setiap pagi sampai malam itu sibuk mencari nafkah, sehingga anak-anaknya tidak ada yang ngurus di rumah. Persoalan-persoalannya seperti itu yang kita temukan di NTB. Nah, yang di jalan-jalan ini termasuk anak terlantar enggak? Yang kan ada yang Ya. minta-minta di Kalau di jalan ini kan anak jalanan nih. Nah, beda di anak jalanan Beda, ya? sama anak terlantar ya. Anak jalanan ini dia memang ada yang dipaksa untuk menjadi anak-anak yang setiap hari hidupnya di jalanan. Ada orang yang mengeksploitasi dia. Ketika saya menjadi Kepala Dinas Sosial Kota Mataram dulu, kan kita Kota Mataram pernah mendapat beberapa kali kota bebas anjal waktu itu. Saya bentuk Satgas Sosial. Sekarang di provinsi saya bentuk Satgas P3S juga untuk melakukan penanganan itu di kabupaten kota, yang sebenarnya cukup simpel kalau kita mau menyelesaikan anak jalanan ini. Kemauan baik dari dinas sosial setempat didukung oleh kepala daerahnya, saya pikir 3-4 bulan anak jalanan bisa ndak ada. Tinggal ditarik saja. Kalau dia memang ada yang mengeksploitasi ini kita laporkan saja ke kepolisian gitu. Tapi kewenangan untuk melakukan penanganan terhadap anak jalanan menjadi kewenangan dinas sosial kabupaten kota. Kalau kemudian dia serahkan untuk menindaklanjuti melakukan pembinaan terhadap anaknya, baru masuk ke kami di dinas sosial provinsi, maka kita masukkan di panti-panti sosial yang ada. Apa bentuk bantuannya ya kepada anak terlantar ini? Iya. Kalau anak terlantar selama ini pendidikannya itu harus dijamin, kemudian kebutuhan dasarnya harus dijamin. Kalau dia kebutuhan dasarnya nanti termasuk di LKS itu dia bisa yang sudah kita berikan hibah, dia harus memenuhi kebutuhan sandang pangannya gitu kan. Tapi yang paling inti adalah pendidikannya. Kita misalnya bekerja sama dengan Yayasan Perlindungan Anak, itu nanti bisa Suara NTB sesekali bisa ke Yayasan Perlindungan Anak atau ke yayasan ke panti kita di PSA yang di Majeluk. Itu anak-anak mulai dari pakaiannya, pendidikannya, kesehatannya, makanannya kita penuhi betul. Bahkan ketika saya menjadi Kepala Dinas Sosial Provinsi, saya wajibkan kepala panti PSA itu anak-anak tidak boleh dibiarkan pergi sekolah sendiri, tapi harus diantar seperti layaknya anak pejabat. Mereka harus pakai mobil dinas yang ada atau mobil pribadi yang ada di panti sosial, kemudian kerjasama dengan panti. Ini sudah kita lakukan karena membangun sebuah semangat anak-anak ini seperti anak lain, dia punya psikologis. Ternyata saya juga ada banyak yang memperhatikan. Kita memang harus tumbuhkan dia kepercayaan mereka, dan ini kita lakukan di panti sosial kita. Nah, sampai tingkat apa pendidikan ditanggung? Kalau yang pemerintah provinsi sampai SMA dan SMK. Gitu. Dari dia SD sampai dia tamat semua SMA, ditanggung ya? Iya, ditanggung. Sampai nanti dia pulang, misalnya musim-musim libur, itu harus diantar oleh panti ke orang tuanya. Kalau tidak, orang tuanya yang ngambil ke panti. Kalau melihat kerja dari Zulrohmi, saya mendampingi 4 tahun terakhir ini, yang harus dilakukan oleh semua kepala daerah di NTB ini, adanya kemauan baik dan political will dari para kepala daerah untuk memperhatikan secara khusus masyarakat kita yang memang masih banyak yang harus mendapatkan bantuan. Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur selalu menekankan kepada kita, sekecil apapun laporan yang masuk dari masyarakat itu harus ditindaklanjuti. Ada kelemahan kita pada kabupaten kota yang harus diperbaiki. Ini masih belum berjalan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Maka apa masalahnya itu? Masalahnya kan itu ketersediaan SDM, ketersediaan sarana prasarana, dan ketersediaan sumber dana untuk menindaklanjuti sebenarnya laporan. Tapi kalau kita bisa komunikasi dengan baik, pemerintah provinsi, kabupaten kota, tidak ada yang sulit.
Pak Nah, Gubernur apa sudah ada melaksanakan. masalah di komunikasi dan koordinasi antara provinsi dan kabupaten kota? Nah, tidak terkait dengan kalau komunikasi dan koordinasi itu sejalan. Tapi kan kadang-kadang di kabupaten kota itu nanti ini mau ditangani dari dana yang mana gitu. Padahal tinggal bicara saja dengan kita. Gitu. Dan ini sudah kita buktikan dan sudah kita lakukan bisa berjalan dengan baik. Maka kalau ada laporan yang masuk ke pemerintah kabupaten kota sekarang segera komunikasikan juga dengan kami di pemerintah provinsi. Insya Allah Pak Gubernur dan Ibu Wagub menjadikan atensi utama untuk itu. Terima kasih Pak Kades atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga.